berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya tidak. Shalom adik-adik semuanya, apa kabarnya? Luar biasa. Aduh, gak ada suaranya nih kak. Apa kabarnya? Luar biasa. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Oke, sekarang sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan nih kak Dea. Apa tuh kak? Mari kita lihat sama-sama. Oke adik-adik, sekarang kita mau nyanyi satu pujian nih. Tapi sebelum kita menyanyikan pujian, adik-adik semua kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Musik. Bersama saudara seiman.
kita berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Dea. Iya, tapi sebelum kita berdoa, adik-adik dipersilakan untuk melipat tangannya, tutup matanya, dan menundukkan kepalanya. Sudah? Ya, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan kemurahan Tuhan pada minggu hari ini, sehingga kami dapat bersekolah minggu walaupun secara jarak jauh. Tuhan, sekarang kami ingin memulai ibadah kami, kiranya Engkau memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, sebelum kita pisah kelas, kita menyanyi satu pujian lagi dengan judul Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Musik. Dan adik-adik jangan lupa juga ya mempersiapkan alat tulis dan alkitabnya. Nah, langsung aja nih kita pindah ke kelas. Ada kelas PAUD, kecil, tengah, dan besar. Nah adik-adik, tapi sebelum kita pisah kelas, Kak Cecil mengajak adik-adik semua untuk memuji nama Tuhan lagi nih. Lagunya Ku Nyanyi Haleluya. Kita nyanyi sama-sama ya. Musik. Kami datang menyembah-Mu malam hari ini Tuhan, sebab Engkau layak disembah, Engkau layak Tuhan. Haleluya.
Halo adik-adik semuanya, apa kabarnya? Luar biasa, adik-adik sudah siap nggak untuk mendengarkan firman Tuhan? Sudah siap? Wah, bagus kalau sudah siap. Nah adik-adik, Kak Desta akan menceritakan sebuah cerita bagaimana manusia pertama kali jatuh ke dalam dosa. Dan juga bagaimana sih kehidupan selanjutnya setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa? Adik-adik penasaran nggak? Kalau adik-adik penasaran, adik-adik bisa duduk dengan manis dan persiapkan hati dan telinganya untuk mendengarkan cerita firman Tuhan pada minggu kali ini. Adapun bahan cerita kita pada minggu kali ini terambil dari kitab Kejadian 3. Gak usah menunggu lama-lama lagi, kita langsung saja ke ceritanya. Pada waktu itu, Allah menciptakan Adam dan Hawa kuat, sehat, dan bahagia. Dia memberikan mereka hati yang sempurna, keinginan untuk melayani dan taat kepadanya. Sekilas, segala sesuatu dalam Taman Eden terlihat sangat sempurna. Waktu itu Allah memberikan sebuah aturan penting kepada Adam dan Hawa. Allah menunjukkan kepada mereka pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat yang tumbuh di tengah-tengah taman. Allah berkata, "Jangan memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ini. Ketika kamu memakannya, kamu akan mati." Yang Allah inginkan adalah Adam dan Hawa percaya dan taat kepadanya. Dia menciptakan mereka untuk hidup selamanya. Allah memberikan peringatan supaya mereka menaatinya dan tidak berubah menjadi jahat yang dapat membuat mereka mati. Pada waktu itu ada iblis memakai rupa seekor ular dan masuk ke Taman Eden. Ia ingin Adam dan Hawa tidak lagi mempercayai Allah dan tidak taat pada peraturannya. Lalu iblis menggoda Hawa dan dia berkata kepadanya, "Apakah Allah benar-benar mengatakan kepada kamu untuk tidak memakan buah dari semua pohon yang ada dalam taman ini?" Lalu jawab Hawa, "Tidak, itu tidak benar. Kami boleh memakan buah dari semua pohon yang ada di sini, kecuali satu." Allah berkata, "Kamu tidak boleh memakan buah dari pohon yang terletak di tengah taman ini, atau kamu akan mati," kata Hawa. Lalu iblis menggoda lagi, adik-adik. "Kamu tidak akan mati jika kamu memakan buah dari pohon itu." Iblis berbohong kepada Hawa. "Kamu akan menjadi seperti Allah. Kamu akan mengetahui yang baik dan yang jahat." Lalu Hawa mulai terpikirkan dan mendengarkan suara iblis. Ia percaya kepada Allah, tetapi dia malah memutuskan untuk melakukan apa yang dikatakan oleh iblis. Lalu Hawa melihat buah itu. Buah itu terlihat menarik dan enak. Jadi Hawa mengambil dan memakannya. Lalu ia memberikan kepada Adam yang kemudian juga memakannya. Setelah itu Adam dan Hawa menjadi berdosa. Mereka menjadi malu. Mereka bersembunyi dari satu sama lain dan juga mencoba bersembunyi dari Allah. Mereka mengenyam daun-daunan untuk menutupi tubuh mereka yang telanjang.
Ya, hari itu amat sangat menyedihkan ketika dosa masuk ke dalam dunia dan merusak segala sesuatu. Tetapi Allah yang telah menciptakan segala sesuatu dan mengetahui segala sesuatu tidak terkejut dengan hal itu. Allah memanggil Adam dan bertanya kepadanya tentang apa yang telah terjadi. Lalu setelah semuanya telah dijelaskan oleh Adam, pertama Allah menghukum ular. Kemudian Allah berkata kepada Hawa bahwa Hawa akan menderita kesakitan saat melahirkan anak-anaknya dan bahwa dia tidak senang telah menjadi istri Adam. Kemudian Allah berkata kepada Adam bahwa dia akan bekerja keras untuk menghasilkan buah-buahan dan sayur-sayuran. Sulit untuk menguasai dunia dan suatu hari nanti tubuh mereka akan mati. Tetapi Allah masih peduli kepada Adam dan Hawa. Dia memberikan kepada mereka satu janji yang indah. Dia berjanji bahwa suatu hari nanti dia akan mengirim juru selamat untuk menghapuskan dosa-dosa manusia. Dan Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga. Tetapi sebelum Allah mengeluarkan Adam dan Hawa dari taman selama-lamanya, Allah berbelas kasihan dengan memberikan kepada mereka pakaian dari kulit binatang untuk melindungi tubuh mereka. Lalu setelah Allah memberikan pakaian dari kulit binatang, mereka pun dikeluarkan dari Taman Eden. Lalu setelah mereka mempunyai anak dan mereka menetap di bumi, mereka memiliki 2 anak yang bernama Kain dan Habel. Ketika anak-anak mereka tumbuh dewasa, mereka bekerja. Kain menjadi seorang petani. Dia mempunyai sebuah taman dan juga karena dia seorang petani, dia pastinya mempunyai sebuah ladang yang isinya ada buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Kemudian Habel menjadi seorang penggembala domba. Dia memelihara kawanan dombanya, mencarikan tempat bagi mereka untuk makan rumput dan minum air. Terkadang pekerjaannya berbahaya karena ia harus melindungi domba dari binatang buas. Suatu hari mereka masing-masing membawa persembahan kepada Allah. Kain memilih beberapa buah dan sayuran yang baik dari tanamannya. Habel membawa beberapa domba terbaik dari antara kawanan dombanya. Allah melihat hati mereka saat membawa persembahannya. Dia tahu bahwa Habel percaya kepadanya dan mengasihinya. Dan Allah berkenan atas persembahan Habel. Tetapi Kain tidak percaya atau mengasihi Allah, sehingga persembahannya tidak berkenan bagi Allah. Lalu Kain murka kepada Habel karena Allah sudah menolak persembahannya dan memilih persembahan yang disembahkan oleh Habel. Suatu hari karena Kain sedang murka kepada Habel, dia pergi membawa Habel ke ladang. Ia mempunyai rencana untuk membunuh adiknya. Jauh dari tempat di mana orang tuanya dapat melihat, Kain menyerang Habel dan membunuhnya. Kemudian Allah berbicara kepada Kain mengenai hukumannya. Namun Kain tidak meminta pengampunan kepada Allah atas dosanya. Dia tidak menyesali apa yang sudah dia perbuat. Dia hanya menyesal bahwa Allah mengetahui perbuatan jahatnya dan akan menghukumnya. Allah membuat Kain meninggalkan orang tuanya dan hidup mengembara di tanah yang jauh. Pastinya itu berat
dan dia pasti kesepian. Setelah Kain pergi mengembara, Adam dan Hawa tentunya pasti sangat sedih. Tapi Adam dan Hawa mengingat janji Allah untuk mengutus seseorang yang akan membinasakan iblis dan dosa. Allah akan menyediakan pengampunan melalui juru selamat. Kemudian sesuatu yang ajaib terjadi. Adam dan Hawa memiliki anak-anak lagi. Hawa merasa senang memiliki bayi lagi dan dia menamainya Set. Allah telah memberikan anak laki-laki menggantikan Habel, kata Hawa. Set tumbuh mengasihi dan menaati Allah dan membawa sukacita besar bagi orang tuanya, dan dari keturunan Set akan datang juru selamat sesuai janji yang telah disampaikan Allah kepada mereka. Nah, adik-adik, itu tadi cerita dari kakak. Adik-adik sudah dapat gak kesimpulan dari cerita tadi? Kalau kakak sih menyimpulkan untuk kita semua, yaitu kita sebagai umat manusia, kita harus taat kepada perintah Tuhan. Nah, kalau Tuhan sudah bilang tidak, berarti artinya kita tidak boleh melakukan apa yang dibilang oleh Dia, karena Tuhan tidak mau kita jatuh ke dalam dosa, adik-adik. Oleh sebab itu, kita harus menuruti apa yang difirmankan oleh Tuhan. Oke? Sampai di sini dulu cerita kita pada minggu kali ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah adik-adik, gimana cerita firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh kakak sekolah minggunya? Seru gak? Seru dong kak. Oke, sekarang sudah tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan syukur kita nih. Seperti biasa, adik-adik menyiapkan uang persembahannya di dalam sebuah amplop ya. Nanti adik-adik tunggu kakak sekolah minggunya ambil ke rumah adik-adik semua. Oke, sekarang sebelum kita mengumpulkan persembahan syukur kita, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Dea. Ya adik-adik, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami ingin mengumpulkan persembahan kami ini. Kiranya persembahan kami nanti dapat berguna dan bermanfaat bagi pelayan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang tiba waktunya untuk kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Adik-adik semua dipersilakan untuk bangkit berdiri dan berdiri tegak. Sudah? Mari sama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam
kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Oke, sekarang sebelum berdoa, Kak Cecil mengajak adik-adik semua untuk memuji nama Tuhan terlebih dahulu lagi nih. Lagunya ada Power Ranger. Kita nyanyi sama-sama ya. Musik. Ada Doraemon, ada Kapten Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Om Superman, ada kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku, Tuhan Yesusku adalah idolaku, Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, idolaku untuk selamanya. Ada Power Rangers, ada Doraemon, ada Kapten Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Om Superman, ada kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku, Tuhan Yesusku adalah idolaku, Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku,
doa yang baik dan benar itu seperti apa? Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali lagi kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu yang kudus. Pada saat ini, kami ingin berterima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang kami beribadah tadi. Sekarang kami ingin kembali ke aktivitas kami masing-masing. Tolong berkati kami terus ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Ya, akulah bagian dari satu pasukan, tapi perang fisik tidak kulakukan. Bukan berseragam, kamuflase atau dar-der-dor. Udah basi, diriku berperisaikan iman, diriku bersenjatakan firman, diriku semangat menggelegar, diriku tetap berdiri tegak. Ku di sini bukan angkatan bersenjata, menembaki musuh dengan rata, berbaju dinas untuk berperang dan siap untuk menyerang. Tapi ku melangkah di jalan Tuhan, di mana ku tepis semua keresahan, menjauhkan diri dari kegelapan, coba untuk menghindari kehilafan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar